Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Pak Joko tanya dulu pada anak-anak Pak, sudah sarapan pagi atau belum? Pastinya udah sarapan kan? Biar kita belajarnya tambah semangat, Pak Joko akan mengajak anak-anak bernyanyi yang berjudul Menggapai Cita-Cita. 1, 2, 3. Disiplin itulah kami, siswa-siswi kelas 5D. Menjaga kebersihan, itulah tugas bersama. Marilah kawan, hormati guru dan orang tua. Sayangi ayah bunda, raih cita-cita sampai setinggi-tingginya. Disiplin itulah kami, siswa-siswi kelas 5D. Menjaga kebersihan, itulah tugas bersama. Marilah kawan, hormati guru dan orang tua. Sayangi ayah bunda, raih cita-cita sampai setinggi-tingginya. Wah, mantap sekali. Baiklah, Pak Joko akan tanya kepada anak-anak Pak tentang pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Tentang usaha masyarakat dari perindustrian, kemudian perdagangan, serta usaha di bidang jasa. Pak Joko tanya kembali, siapa yang tahu? Usaha perindustrian dibagi menjadi 2 kelompok. Apa saja, hayo? Siapa yang bisa jawab? Ya, tepat sekali. Yang pertama, industri besar, dan yang kedua, industri kecil. Terus, apa sajakah contoh dari industri besar? Ayo anak-anak, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali anak-anak. Banyak contohnya, nak. Salah satunya usaha industri baja, kemudian ada industri mobil, dan industri tekstil. Kemudian ada industri kecil. Sebagai contohnya, yaitu usaha pengrajin mebel. Kemudian ada usaha pembuatan tahu dan tempe, serta usaha pengrajin keramik. Selanjutnya perdagangan sering kita jumpai di pasar, di mana tempat pertemuan para penjual dan pembeli. Wah, hebat anak-anak Pak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Sudah paham ya? Sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Joko tanya lagi, sebutkan contoh usaha di bidang jasa. Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Contoh usaha di bidang jasa antara lain tukang pangkas rambut, guru, dokter, montir mobil, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Joko akan menjelaskan tentang SBDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Pak Joko akan mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa uldata min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak-anak Pak, hari ini untuk pembelajaran yang pertama, Pak Joko akan mengajak anak-anak bernyanyi lagu Kampungku. Nanti anak-anak ikutin ya lagunya, akan tetapi Pak Joko dulu yang bernyanyi untuk memberikan contoh kepada anak-anak. Lagunya seperti ini.
sudah kita nyanyikan bersama-sama lagunya tadi. Kalau belum mengerti lagunya, silakan diulang lagi videonya. Oke, sekarang dari lagu yang kita nyanyikan, Pak Joko tanya, apa judul lagu yang sudah kita nyanyikan tadi? Ya, betul sekali. Lagunya berjudul Kampungku. Kemudian, Pak Joko tanya lagi, siapa sih pencipta lagu Kampungku? Ya, tepat sekali. Penciptanya bernama Ate Mahmud. Terus, apa nada dasar yang digunakan dalam lagu Kampungku? Wah, hebat anak-anak Pak. Nada dasarnya yaitu C sama dengan Do. Kemudian, apa tanda tempo yang digunakan? Hayo, siapa yang bisa? Ada di pojok kiri atas dari lagu itu. Ya, temponya 3/4. Lagunya agak cepat. Biasanya lagu yang menggunakan dengan tempo 3/4 itu kebanyakan lagu daerah. Sudah paham kan? Oke, kita lanjutkan. Kemudian, apa sih arti tempo itu? Bukan tempe ya. Kalau belum ada yang tahu, Pak Joko kasih tahu kepada anak-anak Pak. Silakan dicatat ya. A few moments later. Tempo adalah cepat lambatnya dari suatu lagu. Dengarkan tempo lagu ini. Anak-anak sudah bisa membedakan tempo dari suatu lagu. Wah, mantap sekali anak-anak. Untuk nomor 6, Pak Joko akan bercerita tentang syair dari lagu Kampungku. Seseorang yang menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Kemudian, rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu. Ya, seperti itu maksud dari syair lagu tersebut. Nah, sekarang sudah paham ya anak-anak? Baiklah, untuk tugas pertama, Pak Joko akan mengambil nilai keterampilan dengan bernyanyi. Untuk masing-masing anak, agar mempersiapkan diri untuk bernyanyi di depan handphonenya masing-masing. Dan dipantau dengan orang tuanya ya. Selamat bernyanyi. Oke, selanjutnya Pak Joko akan menjelaskan tangga nada diatonis mayor. Di pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang diatonis mayor dan minor. Akan tetapi, di pembelajaran kali ini, Pak Joko akan mengulangi kembali pembelajaran diatonis mayor. Diatonis mayor merupakan tangga nada yang memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Mungkin bingung ya maksud dari interval tersebut. Oke, Pak Joko akan tunjukkan pada alat musik gitar. Oke, baiklah anak-anak, Pak rasa sudah mengerti. Tadi Pak Joko sudah memainkan gitar. Kemudian Pak Joko akan membahas tentang ciri-ciri diatonis mayor. Antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, lagunya apa anak-anak? Bersemangat, betul sekali. Yang ketiga, lagunya diawali dengan nada Do dan diakhiri dengan nada Do. Namun, tidak menutup kemungkinan bisa diawali dengan nada Mi dan Sol. Dan diakhiri juga dengan nada Do. Pak rasa anak-anak sudah paham dengan penjelasan diatonis mayor ini ya. Oke, baiklah, pembelajaran yang selanjutnya yaitu IPA tentang cerita dari lagu Kampungku. Dari lagu Kampungku, anak-anak dapat memahami maksud yang Pak Joko jelaskan tadi.
Nah, sekarang Pak Joko memberikan tugas yang kedua untuk anak-anak Pak. Tugasnya ada 5 soal. Yang pertama, dari mana asal persediaan air sungai? Yang kedua, siapa saja yang memanfaatkan air sungai? Yang ketiga, apa saja manfaat air sungai? Yang keempat, apakah persediaan air sungai dapat berkurang karena penguapan saat terkena panas matahari? Kemudian jelaskan jawabanmu. Yang kelima, faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi persediaan air sungai? Selamat mengerjakan. A few moments later. Oke, untuk pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Pak Joko akan bacakan, anak-anak pada menyimak ya. Bunga paling berharga. Makali tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bunga, semak-semak pun jarang kita temui. Suatu hari, sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberikan seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dengan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelancong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi, untuk membuat herbarium, kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga, di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari. Waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah terisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuh yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun terbentuk. Bunga-bunga merah kecil memenuhi petak kebun itu. Makale senang. Dipetiknya sekuntum bunga merah. Hanya satu, kemudian ditempelkannya bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya, bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas, Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman. Hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia karena hanya mekar sehari dalam setahun. Oke, baiklah, dari bacaan yang Pak Joko bacakan tadi, siswa-siswi dituntut untuk membaca ulang pada halaman 39 dan 40. Kemudian, anak-anak silakan mengisi soal-soal berkaitan dengan cerita tadi ya. Soalnya ada di halaman 40 dan 41. Hanya 3 soal saja. Yang pertama, tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita. Yang kedua, tuliskan urutan-urutan peristiwa pada cerita. Yang ketiga, tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dengan ejaan yang benar. Oke, baiklah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Pak Joko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.